dengan makhluk yang berbeda, baik penghuni langit dan penghuni bumi. Di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, yang paling indah yang Allah ciptakan adalah insan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Betul-betul bahwa manusia itu sangat indah yang Allah ciptakan. Tiba kadang indah manusia yang Allah ciptakan nyobek tandungan kaca. Menyatakan kaca dipeluk. Jika kalian menyatakan sebut dia orang bukan baca. Ngenjaro dia betul. Berarti itu hubungan ngenjaro ini baca sangat betul. Jadi kipas cinta kalian makhluk yang Allah ciptakan yang insan lebih daripada makhluk yang lain, jika banding dengan makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Bejo bukan binatang yang lain yaitu bui juga ada di antara binatang. Allah berarti mencipta bui Allah tinggalkan. Tak ego maju dan ego mundur. Anak itu tak Allah Taala masuk kalau itu tidak ada orang yang punya tidak kepahaman makmu dipun dengan panggilan ada pokok dengan jamin. Bayangkan seandainya Allah menciptakan manusia lainnya, subuh berdiri saja hancur keluar, pokok saja mamanya yang pokok berarti mamanya yang ada kita semua tapi cuma dia. Jadi walaupun bui yang Allah ciptakan hadir pada waktu apa Allah ciptakan, jauh hal sunyi dari hikmah. Dalam catatan kita hikmah mencipta bui Allah Taala, jauh nasal sifat baku izin dan jauh di dunia manusia. Juga dalam catatan buinya sangat cepat ataupun sangat awal dalam urusan. Apapun urusan bui sangat cepat. Kita yang dalam itu punya dari bobi bohong hidup. Jadi kita cocok sifat dalam kita yaitu manusianya apa urusan paling awal paling cepat. Pemati kalau ada sakit kita pindah-pindah langsung punya jadi. Nah rasa kita pindah karena malik maut karena diberi obat dengan langsung ada obat dengan dosa. Mengasih dapat kita protes sembahyang kita pindah langsung kita sembahyang karena nyawa hanya diberi Allah Taala. Artinya hanya maka sifat yang kita coba patuhi yaitu paling cepat dalam usaha. Maka kita lagi yang paling cepat dalam usaha. Ya, jadinya sifat yang kita coba patuhi. Mata daya apakah ketika punya hadir pada segala macam apakah di makhluk paling hina belum betul. Karena asal kisah siro murid di al-kaidin ba'thir syekh. Waktu al-kaidin ba'thir syekhnya itu lebihnya. Lebih din walaupun dengan syarat kata keluarnya duduk pelajaran terakhir itu tiba di hadapan makhluk yang paling hina. Latinnya yang pertama soal pertama jawaban saja ada sebagai contohnya beda. Ada makhluk yang hina ulama. Kaki darinya hanya bagaimana jalan depan dengan itu tidak yang bermakhluk yang punya. Dulu Pak tengah-tengah dipikir. Dia memang secara lahir dia hina, belum dalam ibadah, tapi dalam detail karena Allah mungkin saja dibalik keadaan. Contoh lagi Syekh Marsisa. Syekh Marsisa merupakan siro yang muridnya 70 bero paling tapi doanya akhirnya tertipu dengan godaan syaitan. Maka doanya akhirnya syakwa. Jadi dipikir murid guna memangnya secara lahir hina, tapi Allah Taala jika balik keadaan. Akhirnya anak dia murid yang hina. Kemudian ijak itu ada berupa itu ada kurang mulai dengan. Ya, dipikir inyo pasti makhluk paling hina. Dibuka itu boleh. Dalam perjalanan ini inyo memang hina pada pandangan. Tapi ketika mati katanya tidak pernah ada yang merawat dalam Tuhan hana. Memang dihina tapi ketika mati katanya hana pernah ada yang Allah tentang pertanyaan tapi saya manusia sudah satu hal yang alami ketika kubur dan hina bagaimana. Kesimpulan murid Nuh hanya ada bahasanya sehingga itu atau beberapa fikir itu menyebutkan makhluk yang paling hina di muka bumi adalah roh sendiri. Karena roh itu hanya ada apakah sakawa hujung ataupun semada. Maka sampai-sampai terima Allah
agar dengan istiqamah tentang kebaikan yang bagi Allah Taala dan kepada orang lain yang memang matang dalam maksiat dan doa hidayah kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya selawat dikirimkan dengan salam sama-sama kita persembahkan yaitu kepada Sidro Junjungan Alam yang kehadiran beliau sangatlah diidamkan. Raut dan wajah beliau semua orang raut dan wajah beliau sangatlah mencerminkan keagungan. Walau beliau hidup dalam keadaan kemiskinan, tapi beliau tak luput dari sifat kedermawanan. Di akhir hayat beliau tak beliau panggilkan Sayyidah Aisyah yang rupawan, juga tak beliau panggilkan Siti Khadijah yang dermawan. Akan tetapi beliau tak ingin beliau lupakan, yaitu umat hingga akhir hayat beliau. Siapakah beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat dikirimkan dengan salam itu kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang umurnya mengandung cukup memperjuangkan agama Islam, bahkan harta habis, nyawa habis ketika diperjuangkan agama Allah. Maka orang yang bertanya, habis tak berjuangkan, habis tak ajak orang kepada kebaikan, maka bertanya orang yang menimpa akhir masa yang cukup dengan maksiat, baik bertanya tak beruluk dengan ajaran yang kami buat dari Rasulullah. Kami tak ada kuasa setidaknya bertanya baik termasuk orang yang menolak syariat Islam. Orang yang menolak syariat Islam ditipu oleh orang bahawa sembahyang wajib, ditipu oleh negara bahawa orang wajib, tapi fakir bapak jalan dalam ditipu agamakan laporkan dirinya adalah orang yang menolak syariat Islam. Maka padahal ditipu hari tapi tetap dilakukan. Yang kalau Allah agar orang yang hidayah kepada kebaikan. Belum karena daya rata-rata itu, kalau dayanya juga kalau mayat tak berlaku untuk kita menghadiri Muharram, alhamdulillah. Maka ulun draw kadang saudara, kadang nurun, hari ijak daya hari kadang-kadang daya muhai, nyok daya yang mengubah yang boleh diuji. Dan selanjutnya selalu salut kepada ulama taqdimin serta ulama takhirin yang ngasih dosa patut yang punya merupakan lampu penerang bagi umat. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kata takdim dikeramat kepada aku sebagai pimpinan serta keluarga dan kepada dia serta keluarga mohon bagi Allah agar menjauh segala bahaya, menjauh segala penyakit yang luar biasa dan dimudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada hadirin yang kami hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib pada awalnya akan membahas beberapa masalah itu tentang tiban makna wayang dan terasal usul berduit. Jadi sebelum ini kalau kita guna 8 Zulhijjah ikut tarbiyah, artinya Nabi Ibrahim mandang ragu-ragu, mandang berpikirkan lempurnya itu dari iblis ataupun dari Allah. Hingga baru kan orang Arafah itu keyakinan Nabi Ibrahim bahwa lempurnya dari Allah, bukan dari syaitan. Sehingga orangnya menggunakan itu orang berbuat, itu Nabi Ibrahim berbuat Nabi Ismail yang akhirnya Allah beritahu dengan jelas tangannya dari surga. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kiban yang terkandung pada makna wayang. Atau itu bukan wayang, wayang yang mengatakan itu bersih sebagai dumuk itu. Kau baiklah kami berpikirkan bu. Jadi kiban dari makna wayang. Yang kandung makna wayang adalah yang dari itu dumuk yang setel berani pakai jen apa gatau putih cetak jen itu bagi Contohnya mana ya? Orangnya tengok kalau bagian dari dulu dalam rupiah dengan dolar. Apakah hanya mana ya? Hanya bukan dan adalah bahkan bukan ada senang dan juga bukan yang bedanya mungkin alami, alasan alami makanan alami.
Robah ni orang lagi jam je gitu. Jadi benar aku mau dia. Dia pergi nana salah, tapi nana yang dibalik nyawa Ketika selalu tak baru pakai apakah dia pernahkah tak baru amalan dia? Kita mana baru amalan? Pernahkah ada periksa kita ibadatnya? Belum rasa mudah sudah di mana? Lalu belum namun al-Fatihah mengharapkan dari pun dia aja mungkin ini pun oleh boleh diterang alhamdulillah dunia. Yang menjaga demo kami dah tahu. Amin. Mari hadapkan saya. Apakah yang mana orang Bukankah introspeksi diri enakkah amalan beliau? Oleh yang kedua, pernahkah ada sebab iman beliau bertamahya kepada Allah? Yang mana orang? Oleh hati beliau, pernahkah semakin dia kepada Allah sehingga ditanya, mudah kita lakukan maksiat walau maksiatnya lalu naul Allahnya dosa pun berpegang Imam Al-Ghazali dalam kitab menyelesaikan yang melakukan dosa dengan niat dalam hati akan bertaubat yang akan menyebabkan titik hitam hati. Jadi semakin dia lakukan dosa dengan niat dan taubat, semakin dia titik hitam hati hingga akhirnya ke hati. Nasihat burung karena dengar kita maka cara untuk hati ini semakin dekat kepada Allah lebih konsep dari Imam Al-Ghazali yaitu temukan hatimu di 3 tempat. Yang pertama apakah nak masuk apakah nak atau tidak. Yang pertama temukan hatimu ketika waktu salat yang lagi waktu ada sembahyang waktu sembahyang apakah dengan hati kepada Allah artinya fokus kepada Allah ataupun bahasa lain dan dia urut ke tubuh sebagai hati masalah namanya badan namanya pikiran mulai nah lalu dia urut ke benar nah urut lalu kahai dia mesti honda nama ho kahai dia mesti Allah abang dia dan dengan saya jadi itu juga sebenarnya nanti mesti honda sama yang merupakan hati yang mesti honda kira jadi hanya dalam hati maka juga Imam Al-Ghazali menyahana dan hati semaya agar menyahana hati untuk kasyaf oleh hatinya. Satu yang kedua juga Imam Al-Ghazali temukan hatimu ketika membaca Al-Quran. Yang waktu baca Al-Quran tahayati makna waktu baca surat-surat yang menceritakan tentang haru-hara kiamat apakah dia merasa sedih dan saya memang saya berarti kita hati yang dekat. Tapi memang ketika baca Al-Quran hanya saya biasa dan yang secara hakikat hati ini. Yang maksud hati ini adalah hati sama dengan hati yang masuk namanya hadis secara ada. Maka lalu akhir baca Al-Quran ingat kepada hal-hal yang ada dalam ayatnya. Al-Quran itu benar. Yang itu Al-Quran dari kadang-kadang. Tak lupa ada lalu bertina dia kadang-kadang nyoba nyoba dari dia. Yang ketika himau itu begini ada apa? Olehnya ketika itu nyoba dari dia langsung ke rumah sakit itu ketika kamu lagi itu. Kemudian kita berat. Nanti bilang aku hanya tinggal kubu dengan harapan hanya karena dari dua kali saya. Jadi secara hakikat berbeda hati punya. Maka juga Imam Al-Ghazali memang pada kali kedua hati sabotri cara ditemukan hatimu ketika tafakur mengingat kematian. Kalau lagi puasa kadang-kadang dulu. Yang ketika tafakur satu hati pada mengingat kematian, apakah dia nak merasa gundah, dia memang merasa dia bermoro mata supaya boleh tahu ada umur bisa. Hampir habis. Tapi ini adalah otomatis ketika dia mengingat kematian langsung meruh mata, menyena mata hakikat dia hati. Dibuka oleh Imam Al-Ghazali memang dia hanya hati dia rasakan hati yang hakikat belum hati itu. Maka mohon kepada Allah agar memberi hati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya itu hati sanubari. Yang kita coba, dua kali coba dibuka hati hanya urusan lagi kita coba ketika saya baca Al-Quran tafakur mengerti ini menghana tadi karena saya yang mohon kepada Allah menutupi hati yang lain
sanubari jiwanya bila Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia punya hati-hati, maka makna rasa sosial dia kepada ulun. Kadang-kadang ulun bercakap dalam kaki dan minta karat zaman ulun mula-mula dengan orang kan berbeda yang sedangkan di samping rumah fakir miskin derung mata raya. Orang muda kita kunci itu ada di bawah yang berjaya lagi mengenal rasa cinta kepada asal Islam. Bagaimana mengenal hati dengan hakikat. Lalu orang cakap itu kerana ke umrah ke haji itu kerana haji ke umrah ke. Tapi hanya kita orang baca umrah baca haji itu tidak dengan alasan judul yang diboleh syaitan rindu kepada Ka'bah, rindu kepada Rasulullah. Padahal dunia hanya semata-mata ibadat pribadi betul dapat tinggi-tinggi saudara tetangga sampai hanya pernah ada belum yang Rasulullah juga hanya cinta. Rasulullah lebih cinta kepada orang yang mensedekahkan kepada fakir miskin anak yatim. Yang punya umrah yang ajak dia tu sedangkan keluarga ataupun di rumah itu dia pernah ada pernah belum di tahun yang ke umrah dua begitu umrah dua. Jadi kita dapat baik yang umrah. Boleh ini bagi dia. Jadi kita dari hati tak orang yang betul cinta kepada Ka'bah bertugas dalam cerita yang diceritakan di dalam kitab tasawuf atau cerita. Jadi nasihat ulama bijak haji. Dia umur pun duduk di rumah dan betul waktu tengah hadir malaikat lagi yang model itu. Karena yang hadir adalah para malaikat. Maka dia lalu karena yang pertama tidak ini aku melihat baca doa baca dia kenapa jadinya lebih cerita. Jadi waktu hadir malaikat menghukum malaikat dikatakan wahai malaikat dari sekian juta orang yang dia pada Baitullah orang yang haji mabrur. Sehingga dijawab oleh malaikat, wahai saudara Syekh, baitakhir lain data sendiri haji hana mabrur layo. Mampu mabrur hana mabrur haji. Sehingga ulamanya begitu. Sehingga ulama yang cukup diperjuangkan dari jauh juga ke haji hana mabrur apalagi lain. Sehingga ditanya oleh ulamanya, wahai malaikat, Syekh, orang yang haji mabrur. Dijawab oleh malaikat, nasirul di sudut kota Madinah yang pekerjaan mengkasi orang enggak. Yang keduanya yang berbuat pahala haji mabrur walau hanya tidak, tapi dengan sebab doanya, dengan berkat doanya, sehingga bakonnya bangun haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipikirlah oleh ulamanya. Di kubur pun tetap macam derajatnya sosok ulama yang mabrur haji walau hanya tidak. Sehingga keluar ulamanya singkat cerita galpot ulama yang nama satu pertamanya yang punya berkat sini. Ditanya nanti apapun kesimpulannya juga isi ilmunya bagaimana. Putra amalan doa yang sehingga dengan berkat doa Bandung haji kamu mampu termasuk haji pada hari doa yang tidak. Sehingga jauhnya selama hektar pun belum tersapat pen betul karena lagi orang yang cakap orang apa berguna berguna. Jadi pengundur kira sisihkan pen dua pen dari kira dapat haji. Lepas tu lagi yang dapat. Sehingga orang yang dapat pen dari haji lalu berangkat. Bakti malam karena pengundur belum hawa kusia yang ditabur oleh urut sampai rumah, urut hanajul thamu, dipur besi, sehingga pengundur hawa kusinya tidak lagi betul. Sehingga budak dulu punya lagi tuannya untuk itu assalamualaikum waalaikumsalam. Betul hati hanya pengundur hawa kusia dari thamu. Sehingga dijawab oleh rumahnya. Hari bagi kata hari bagi lo. Sehingga harusnya kita cari masa zaman Islam hari belum dijawab oleh ulama wahai drone boleh drone yang bahwa kamu ni 5 euro kaki anak kalau pagi makanan.
sehingga long hanaliya ko nyo ang yatim magro kadir thali moro sehingga lebih dunia kalian bangki berupa bangki gede karena menyatakan kadir kan yang hanapi lebih bangki bahkan bagi itu dunia hingga lebih bangkinya bagi untuk tentang anak yatim yang kadir moro kahai ini. Nah, sehingga dengan yang itu lutakun akan anak yatimnya sampai mudarat boleh. Sehingga orang yang punya hai kebendung turun mata kasarnya sehingga orang lagi paju sia orangnya tapi anak yatim orangnya sia bangki bagi itu bilde. Bicor tu pen hari mana aturannya juga mana atau mandung juga bahan-bahan bujuklah kepada anak yatim orang pen hari mana kalau menjatuh kita wajib bantu bersedekah kepada orang yang yatim orang. Maka dengan berkatnya mungkin Allah Taala beri kepada don haji mabrur walaupun don hanya wajib. Yang kemudian orang yang memang betul kepada Mekah itu kepada Madinah kepada Madinah. Jadi orang macam-macam kepada orang secara umum sampai hanya orang haji. Alasan ini lebih kepada Mekah mereka yang ditahui kemudian haji dia umrah dia. Ada nak tetangga ada di rumah yang dia nak tetangga ada di rumah yang berat boleh pernah fikirkan. Yang menyeratnya berasa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak bercinta kepada orang yang sibuk melakukan amalan pribadi sementara amalan sosial jangan sia-siakan. Karena cerita Abu bin Hashim yang pagi malam yang hadir malaikat kamrah katanya. Waktu hadir malaikat jarum malaikat yang bertanya dari Abu bin Hashim seluruh ahli ibadat yang punya tahajud hanya pernah beringat selama itu ibadat. Hingga waktu itu malaikatnya wahai malaikatnya kita berdoa yang bukan dalam punya menulis nama orang yang dicintai oleh Allah. Merasa doa Abu bin Hashim dalam dunia karena cukup 3 ibadah. Hingga diperiksa oleh malaikat, diperiksa hana. Diperiksa oleh kadang salah ada malaikat. Diperiksa dengan hana Abu bin Hashim nanti berdoa di hingga Abu bin Hashim yang merugi mata tersungkur pada Allah setelah dia mengaji ayat gara-gara di baca dikumpul tapi nama orang hanya tercantum pada orang yang dicintai Allah. Sehingga dia dari Abu bin Hashim pada malaikat, wahai malaikat, apakah nama Allah hanya tercantum pada itu cukup 3 ibadah. Turun tahajud hanya pernah tinggal apalagi sembahyang wajib. Hingga jawab dari malaikat, wahai Abu bin Hashim, kan hanya catat nama Allah di dalam bukunya. Tapi Allah dilarang catat nama Allah dalam punya pakar karena kau memang sibuk dengan ibadat-ibadat sementara tetangga sakit hanya pernah kata dengar tetangga mengkarak ataupun berlepeng hanya pernah kata batu anak bergatir ataupun anak yatim beroraya hanya pernah kata hidup nasi baru maka gara-garanya amalan ataupun data hanya tercantum pada nama yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makna raya. Ini makna raya semakin terpercikap amalan kita kepada Allah, iman kepada Allah. Kan hanya baca baru itu. Jadi orang yang berpandangan terima baca baru. Sementara hati dia baca baru kepada Allah. Menyatakan pandangan syariat, walaupun kita orang cukup boleh. Tapi wangi-wangi cukup boleh melihat hati itu hanya pernah beribadat kepada Allah. Dia hakikat bagi Allah berjalan. Karena penyihana ibadat tubuhnya hingga mati hancur pada dunia. Hanya amalan hanya satu yang terkumpul di kiamat. Ini adalah makna orang. Yang kedua, makna orang itu orang yang saling menunjuk. Bedanya orang hanya jak kedih sementara negara hanya katolik saudara saudara. Cuma kita orang yang paling awal menunjuk itu boleh. Walaupun urusi kitanya cukup kebaikan tapi yang didahulukan boleh pakai. Karena urusi yang dididik adalah tubuhnya lagi punya cerita sehingga akan hancur di pagi benda. Tapi menyegure dari rohani dengannya dia taat kepada Allah, dengannya taat Allah, dengannya taat ilham dan wakil, dengannya dia dimulia oleh karena boleh. Maka orang yang pertama sekali tajak oleh orang adalah boleh sombong dia boleh tajak. Dan boleh tajak boleh bagi rumah aku boleh tiba dia rumah aku pengen
menjadi dikhabalah ayatnya yang lumung naul nama dia dibaca kan makna boleh harap menampak ke tapi rasa terima kasih yang gunakan perjuangkan dia dari jika kembali dari jahil berdiri dia sehingga dia takut Allah takut berbakti kepada bulan dia maka boleh dia sama sekali. Dan orang yang kedua yang boleh berduta iaitu urusi teo. Boleh urusi hanali saja boleh ke. Karena itu adalah kitab tasawuf iaitu menjadi daerah yang berketurunan kita tahu. Dipegang rohnya pada malam Jumat akan roh gede roh. Berarti malam Jumat rohnya berurusi ataupun keluarga yang hanali roh gede begitu. Gekalan anak yang ditinggalkan, memang anak yang ditinggalkan hana, ditinggalkan ilmu agama, hanya ditinggal harta, yang urusi sedih mereka kala. Karena malah doa dikirim kepada urusi, tapi dia dipakai harta urusi bahkan dipoya-poya maksiat kepada Allah. Berarti kala anak agama aduh ngon menyenyo pikunan, gempang mon, gempang mana, aku hangnya. Itu enggak ada jadi betul sih dari itu ditinggal kemudian dalam kandungan anak mangan gedung hampa paju Tuhan terasa beriman teo diharapkan anak yang lahirnya menjadi pelita dalam keluarga tapi ketika bukan bersauh berarti malam Jumat sebaliknya ada pula yang jamu ke video tapi kunci anak itu tinggalnya. Maka kita orang yang kabur, yang kampung, betul ketika lumayan tak kirim doa kepada Rasul, tak kirim al-Fatihah kepada Rasul. Maka pada Rasul, nyo anak berdidik dalam ilmu agama. Kadang-kadang anak tak tinggalkan harta ketika hidup. Nyo kadang-kadang malah senang dengan malah apa kirim tu. Alasan tahu tempat harta boleh dengan alasan tak tinggalkan kami. Menyemak harta dari ilmu agama dan dengan hartanya diminta-minta di dunia. Macam orang diminta-minta kirim dia. Aku kirim ke malah pahala kirim tapi aku kirim. Maka anak putra yang tak ubah adalah ilmu agama yang ada di pada anak. Hartanya mana karena yang di harta adalah Allah. Aku tak ubah sebab, tak ubah motor, tak ubah rokok, tak ubah darahnya adalah sebab untuk mengenal harta. Putra yang diubah yaitu iman. Iman yaitu yakin kepada musabbibul asbab. Musabbibul asbab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yakin maka Allah jematan mendatangkan rezeki lewat hana kata-kata. Yang mana dia? Yang kedua, makna yaitu ujung ataupun tajak bab saudara. Yang piadong cakap-cakap kalurah juga nama tajak saudara. Memang yang tak pikir Honda atau motor yang si beda aja. Es buah aja begitu. Es buah ni kalurah. Memang yang pandangan kesuksesan adalah harta. Harta. Mungkin tajak mana canggih rumahnya ni. Mungkin tajak pada apa boleh. Ya, tebak dulu. Jadi yang harta dia karena jurutan faedah berlaku. Salah satu Rasulullah SAW pernah dijauhkan pada beliau yang mana beliaunya nasi Rasul tiga dia demi juga tidak hanya beda tetap sama melakukan sehingga beliaunya hari beliaunya hanya di pro dia lapor kepada Rasulullah ketika lapor kepada Rasulullah diam hanya jauh. Lalu kemudian juga Rasulullah beritahu kepada beliaunya bahwa singa belum yang akan dikandung. Man Rasulullah yang dikandung itu cukup senang. Beliaunya bersiap makanan keuangan dengan tujuan berterima Rasulullah. Dia bertemu Rasulullah sinarji ketika Rasulullah dimuang gerai bang lakosi kata rumah kata untuk lebih jawaban pakar ngalir pakar di pemeliharaan jamin. Sehingga waktu bertemu Rasulullah juga untuk bintang yang didikut Rasulullah juga kalau itu lagi dino berkala mata bintang yang ada ulu kita Rasulullah binatang yang mematikan kala itu
Sehingga bisa Rasulullah bersunnah ketika ditubit jami ditubit marah bahaya dari ruhnya. Segala penyakit yang luar biasa ditubit dari ruhnya. Maka dari ceritanya kita sombong kamu lebih belum biasa belum kayak sama dulu. Mamanya boleh behelo, boleh bisa pada itu. Nyapi teh pada masa uno lebo punya. Pandangan sudah bedanya kesuksesan yang lebih pada mata adalah harta. Karena tujuan hidup berarti antara maksud Allah tujuan. Allah tujuan hidup tentang kehidupan itu berarti mereka hanya perlu yang penting tujuan Allah. Semuanya tujuan Allah untuk mengharap ridha Allah pada Allah bertemu dalam surga. Semuanya memang patokan tentang surga karena kekayaan, karena kemewahan yang dimiliki contoh bahwa wajib yaitu karung. Memang kekayaan patokan tentang surga lebih awal karung berada di depan untuk masuk surga. Tapi nyatanya gimana? Karung Allah tenggelamkan, Allah ilham dalam dunia karena karung sombong dengan harta, bukan harta pandangan kesuksesan. Yang kedua memang patokan tentang surga karena jabatan kekuasaan yang dimiliki rakyat maka wujud dari memenuhi maka sungguh Fir'aun berada di depan untuk masuk surga Allah. Tapi nyatanya Fir'aun Allah tenggelamkan dalam laut merah. Karena Fir'aun sombong luar biasa. Apapun dibang sombong apapun. Jadi waktu berdakwah yang pegang mukjizat Nabi Musa itu mukjizat yang Allah hadirkan kepada Fir'aun tetap diakui yang sebagai nabi. Yang batak Fir'aun. Menyebabkan kata doa-doa yang jelek-jelek. Lebihnya lagi Fir'aun itu. Yang tinggi ada yang pertama Nabi Musa ketika berdakwah kita yang lebih wahai Musa bukti doa bermasalah Rasul. Sehingga Nabi Musa dengan berkat bukti jin kuling. Hebatnya itu tidak itu apa? Bina ahli-ahli sihir untuk berdebat dengan Nabi Musa. Itu bina berkat ahli sihirnya jin kuling dulu. Berarti bukan Nabi Musa bina ulil bantu di luar. Hanya kata itu, tak dia Nabi Muhammad. Ada yang kiri hati Fir'aun. Yang dia bilangnya lagi temukan hati kamu juga dipakai sampai jadi apa umat. Yang kedua Nabi Allah Musa dipilih dalam mukjizat yang kedua. Musa jarang dalam jubah. Waktu Musa jarang dalam jubah, jarang Nabi Musa bercahaya. Waktu bercahaya jarang Nabi Musa, Fir'aun tetap hebat yang tetap lagi yang jawab berarti Nabi Musa. Hingga dakwah Nabi Musa. Akhirnya datang Allah Taala mukjizat Nabi Musa berupa angin topan, membina bangunan habis dulu, membina tanaman-tanaman tidur dulu. Sehingga Fir'aun merasa wahai Musa belum kalungan kepada Tuhan dulu. Lihatnya Nabi Allah Musa melihat Allah berpindah angin topannya. Lihatnya Fir'aun lagi ada tetap hati iman, abah saja iman, tapi hati belum iman, belum hati. Yang datang Allah Taala berupa darut itu darut. Cukup jaya darut. Orang mati saja apa yang aku bingung jaya darut. Hanya saja. Oke, tanaman akan duduk. Tinggal lagi kamu beriman kepada Tuhan Musa. Jadinya disingkat tetap hati iman. Datanglah Allah Taala mukjizat itu cambuk. Cukup jaya darut. Dalam iman pun cambuk aduh. Mati saja ada dahulu cambuk aduh. Cukup jaya sehingga hana yang bersih kagrak dari seperti itu kagrak karena ia lama dan upaya dia dan dulu sehingga Fir'aun itu mungkin dengan saya Musa aman tu biar Musa iman pada Tuhan Musa tetap kan dari hati tegah apa belum ada Nabi Musa pindah yang punya lagi yang datang di saat itu yaitu kutu bina persediaan makanan habis dulu yang habis dulu. Tinggal lagi iman. Olehnya lagi tetap dia itu Tuhan. Itu datanglah mukjizat Allah Taala itu darah. Ubina darah, dikumun darah di bor umur darah di.
malam pula darah, ada paparan darah. Saya sibuk begitu darah. Tiga. Nah, Fir'aun lemah lagi. Mana cara darah boleh jadi. Lakilah pada Musa agar berpindah balanya. Lakilah Nabi Musa berdoa agar pindah balanya. Itu majiknya batak hati Fir'aun. Akhirnya karena bengih Fir'aun dipegang sebuah menara. Nah, jadi menjadi pegang menara di dapur Kingdom Wai Fir'aun dia pegang menara. Itu banyak dia. Dia pegang menara. Jadi Fir'aun bilang dalam riwayat betul panah. Nah, waktu menara dipanah waktu ini. Dalam riwayat peluru oleh Allah Taala itu disambut anu panahnya di malaikat. Bicong bangku. Waktu bicong bangku kan darah panahnya disambut itu pun lagi boleh lagi. Nah, di situ juga ayat belum Tuhan sah nanti yang kalau bermakna darah. Nah, sehingga didapat saja kaki itu berpun. Dapat itu mandum tentera untuk bed Nabi Allah Musa. Hingga kesimpulan kita Nabi Allah Musa terus lagu merah hanali dan bijak. Tapi secara adat talewati laut hana kapal, hana jeep tamlamu, hana lewat udara, lewat secara adat hana lewat. Tapi ini bicara iman, hana dahulukan akal, tapi dahulukan iman. Bahawa Allah mungkin saja akan menyebutkannya taat teguh hati kepada Allah akan membantu ketika tanya dalam mudarat. Maka waktunya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicok tungkat jipai dapat merah terbelah pada masanya wilayah api lewatlah Nabi Musa ketikanya Fir'aun ditutupi. Nah, waktu kata Nabi Musa tadi Fir'aun berdengar jipai lainnya Nabi Allah Musa menggulung lainnya Musa kain laut merah sehingga Fir'aun kan kuah kalau dia ikut di dalam ini. Dirinya baru wahai Musa amanku di Rabbi Musanya kan betul di firman. Ya, terus mereka itu mau betul. Cukup jalan kalau tidak Nabi Allah Musa katakan tahunya kalau betul itu tobat katanya mau belum ada sehingga Fir'aun tenggelam dalam laut merah. Maka kesimpulan dari seluruh masalahnya kenlah pandangan kesuksesan dunia adalah harta kehanjirnya harta jir bahkan sahabat Nabi cukup kaya tapi tiba punya kaya mandum disedekahkan kepada jalan Allah. Contoh dari Abu Bakar ketikanya perang Tabuk, berarti perang Tabuk umat Islam dikali persediaan sehingga bukan Rasulullah wahai umat sahabatun dapat dengar sampai untuk tabuk adalah perang. Tiga yang baru yang tidak buka. Nah yang tampil ada Abu Bakar. Abu Bakar bandung juga bina harta dikerahkan untuk duduk di hadapan Rasulullah. Sehingga Rasulullah hidup wahai Abu Bakar menyebutnya harta yang ada berguna dan apa yang tersisa untuk sanak keluarga. Kita jawaban Abu Bakar. Wahai Rasulullah belum tinggal sanak keluarga Allah dan Rasul. Ini jawaban Gunawan. Kita ni orang yang suka kamu lebih kataku bodoh yang hanya. Anak pengen, mak, lalu lekuk, mana boleh punya jeruk dah, boleh. Yang belum. Tapi waktu wajah bangunnya tentu berbeda pakai seperti kan? Di kita jangan mesti berbeda manusia. Belum tidak. Ini tanda dalam teguh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya makna yang terkandung bab raya. Hadirin sidang jamaah di Allah. Yang kedua itu asal usul Qur'an. Berbicara dengan asal usul Qur'an, ini lebih identik dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dalam sejarah dalam riwayat hero Nabi yang diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim kami apapun domba yang banyak memiliki cukup tidak berguna berpegang jumlah binatang yang jaga kamar Ibrahim itu sebanyak 12,000 ekor. Bayangkan 12,000 ekor mampu jaga kamar guna kamar ekor sampai nah ekor makanya waktu aku ada Nabi Ibrahim pakai mur. Nah, kita
Dunianya adalah kotor, dunianya adalah najis, saya luar biasa. Maka Nabi Ibrahim melihat layak dunianya pada najis itu artinya dimusyarak. Maka dia menyadari dunia karena adalah syirak yang hulu yang dekat, mulai kita. Dunia, dunia akhirat. Kan hanya dunia mana ini cuma hanya yang di dunia berbaju kan mengaji betanya gelap mata dengan dunia untuk tak kumagah roh hana cara yang hanya mikir pokoknya dunia boleh tadi yang kamu hati kepada akhirat. Jadi ketika Nabi Ibrahim memiliki cukup jaga tapi Nabi Ibrahim mana dekat hati dengan kami yang memiliki. Kebukti ketikanya menurutlah malaikat. Nah, uji iman Nabi Ibrahim. Uji iman Nabi Ibrahim itu punya kami boleh apakah haji lucu misalnya bodoh si subhanallah di tasbih subuh ke malaikat sehingga lucu Nabi Ibrahim di dunia kami. Bukan dikatakan lucu dulu, bukan dikatakan saya yang jaga kami lucu dulu. Sehingga malaikat meyakini ataupun kami pastikan bahwa tiga iman Nabi Ibrahim. Sehingga ketika itu belum sebenarnya malaikat yang uji keimanan kata wahai Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim mati waronahar dari kubur yang sebelumnya Nabi Ismail. Herbebo berubah tiraya, herbebo, herbebo, tiga si kami. Itu yang bingung Nabi Ibrahim. Kami berdoa dua juta, tapi lagi 6 juta, kami hanya tapi 6 juta, itu hati orang mah tadi jual kepada yang dia. Hampir mati harta yang hanya terpakai kepada ajaran Allah mati. Harta yang mati, rumah yang tak berbeda harta lagi mati. Itu orang motor yang tak mati itu memang karena dalam kebaikan. Mana orang yang motor lebih boleh startnya jauh. Maknanya harta hanya sedekahkan pada ajaran Allah mati. Haji berkumpul menangkan anik beliau menyahana kata ilmu agama anunya mati beliau mujarjah bagi Allah yang mujarjah karena lima akan gitu bagi punah dulu maka menyahana anak ilmu agama secara hakikat dan bagi yang kita didik dalam keluarga lebih dibahas nanti artinya didik dalam agama maka ketika uji kehanale yang anak yang membaca doa sama ketika kita yang kehanale dikirim doa mau menyahana yang hana dari ilmu agama mati ini kan HP juga aku juga ya sih nampak ya ilmu agama ibu ya tiga hari rayuwa dan itu semayang jenazah tiga hari beda bakal ya mana semayang agama nanti hadir dapat damai maka kembali pada cerita Allah Nabi Ibrahim sehingga karena itu Nabi Ibrahim mesti kami berpikir dengan kulit Nabi Ibrahim dia seandainya anak berarti nyabang keimanan Nabi Ibrahim itu yang mereka mana kami hendak tadi sehingga masa berjalan Nabi Ibrahim katua karayu dalam riwayat Karaja tua Nabi Ibrahim tentang apa yang kali dukun seandainya nanti semua itu maka itu di Allah Taala kata Nabi Ibrahim karena hati tentang perkataan yang itu dengan itu Allah itu lepas hijab itu Allah darwiyah hanya dari Allah atau dari syaitan buruk apa baru kata sunnah kuasa Arafah buruk kayakin Arafah kan satu Arafah itu kayakin Nabi Ibrahim bahwa yang jumpa dari Allah maka awalnya berusaha Nabi Ibrahim semakin lupa yang mana untuk meyakini sehingga akhirnya sebelumnya Nabi Ibrahim pasti kayakin bahwa berlupanya dari Allah menghadap dengan Nabi Allah Ismail. Nah, nekul Nabi Ibrahim ini arafil manami arafil manami
sambur mata nya itu Nabi Ibrahim. Wahai anak, lun Nabi Muhammad bahwa lun si kata. Si fikir di bantu lah kata. Nya karena anu kali, mamanya jino kita lain. Si fikir ini tiba berdepan roh. Jadi bagi rohnya. Nanti mana kami ini sayangkan kepada kalau anak laga cara itu hanrela hiraya korbankan ini. Tapi keimanan Nabi Ibrahim angin yang putih berjambakan rela demi perintah Allah untuk bersih Nabi Allah Ismail. Sehingga bakuranya putra dijawab oleh Nabi Ismail, dijawab oleh Nabi Ismail yaitu ya abati if'al ma tu'maru wahai ayahmu lembut lidromi putra yang berada oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajuni insyaallah taala minas sabirin. Selagi drone menumpuk wahai ayah lun termasuk guru-guru yang sabar sama di yaumul qiyamah. Yang jawaban yang salih. Kemudian juga Nabi Ismail waktu wasiat dalam riwayat karena sebenarnya Allah Taala belum uji keimanan Nabi Ibrahim. Padahal Allah akan siap kibas karena di surga. Pada kibasnya dia jamun ketika Habil berdua merebut iklima. Karena Nabi Adam dalam kitab juga kehukuman dalam 20 melahirkan. Jika melahirkan berapa hingga belum. Sehingga perkawinan sila Habil lahir dengan Labuda. Beliau iklima antara Labuda dan iklima dan iklima si Habil henteng bunga iklima kelahiran dia karena satu kan kandung merebut akhirnya juga dia ada bunga muda tak juga kurba so yang terima kurba Allah namanya yang kau diterima sehingga tantangannya dilakukan di Habilnya kami juga itu memikir dulu sedangkan si Habil gantung itu kabur itu nah baru ada seorang buruk di gunung sehingga katanya betul tidak pun untuk kami Nabiullah atau kami Habil itu di dalam riwayat kitab Sirajul Al-Bina dikatakan olehnya tadi Habilnya mengkawilah Ikrimah Habilnya begini karena anak setuju maka kekawinnya yang dilakukan oleh Allah Taala masyarakat Habil untuk gagal ketika Nabiullah Ibrahim besi anak itu Nabi Ismailnya asal usul kurbin kami yang ada dalam surga yang kawinnya kata ubah Habil yang umur nanti kawinnya maka Allah Taala ataupun Nabi Ibrahim uji Allah Taala keimanan Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim lulus daripada ujian Allah maka karenanya Allah Taala diangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilullah sebagai kekasih Allah bahkan juga ada kata Nabi Allah Ibrahim bahan terakhir bagi kita nah yaitu faktor yaitu alasan sehingga Nabi Allah Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai khalilullah yang pertama Nabi Ibrahim lebih didahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Yang alasan sehingga Allah diangkat dari Khalilullah Nabi Ibrahim. Maknanya karena wadiyah hayya salat yang dibacakan. Maknanya hayya al-falah yang dibaca gitu. Nanti lebih terdahulukan yang lain. Yo bos, yo kepada orang yang lain yang bekerja daripada dia kepada Allah. Padahal menaik puncak kerjanya apakah Allah yang jamin sendiri lebih banyak dikubur Allah Subhanahu wa taala maka beliau yang dia hanya kepada Allah maka karenanya Nabi Ibrahim selalu didahulukan perintah Allah daripada orang lain terbukti lagi belum demi menjalankan perintah Allah kami yang sangat besar rela nasir untuk kurban sehingga yang sangat ada tapi kami yang sangat jalankan nyala sama-sama. Yang kedua Nabi Ibrahim maka dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah. Yaitu Nabi Ibrahim hana mudah masalah rezeki. Nyo yang luar biasa. Kata yo dalam film sibuk gaduh kalau rezeki. Nyo tinggal pandai pe, nyo budak dan budak yang dapat pe, dia dan budak rokok jadi sibuk dengan urusan rezeki. Padahal rezeki kalau dijamin oleh Allah, tak yang kalau dijamin oleh Allah yaitu surga. Kan sebaliknya dia. Padahal rezeki kalau dijamin oleh Allah, kan sibuk ada kain kaji. Padahal Allah Taala jin anda didatangkan rezeki.
Sedangkan surga Allah yang Allah jamin tayo hanya tercampur kepada amalan-amalan yang memang merumuskan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah, baik mudah kepada rezeki. Karena Allah Taala jin mentang mendatangkan rezeki walau kita ada usaha. Kan itu. Anda tidak berdoa, tapi Allah mendatangkan rezeki. Olehnya ketika anda minum hanya dimakan rezeki kita nak apa tak nak rezeki. Olehnya saya orang ni kaya bayangkan dia sakit kali koma begini, nak ada tak pada tapi tetap nak ubah rezekinya. Yang hakikat urutnya sebab untuk datang rezeki, tapi hakikat Allah Taala yang datang rezeki. Kalau koma ni hanya berjumpa usaha dia dapat tidak makanan agar dia pro dalam sakitnya. Hanya hakikat rezeki yang Allah datangkan. Nah, aku cerita pasal Nabi Allah Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman seorang nabi yang mujizat jin juga hafalkan binatang. Bahawa dulu binatang itu kalau kita bersidang, ijah hidung apa hidungnya nak kandung. Waktu ijah hidungnya, waktu itu binatang itu juga apa kandung, ya apa. Itama hidungnya dalam bahasa dinok jamu boleh. Nah, nanti ada juga dalam jamunya dia apa hidung. Kalau Nabi Sulaiman anaknya gantung yang apa hidung, hidup Nabi Sulaiman. Jika kita yang karena Nabi Sulaiman juga apa dengan binatang, hai hidung maksudnya. Oh apa gantung yang apa bulan. Kita ada kejadian. Dijauh dari hidung wahai Nabi Allah Sulaiman, lun itu sebab Allah Taala berperintah kalau untuk rezeki sabuh cacing yang dalam turun yang kita mungkin namanya hanya kita rezeki. Allah berperintahkan lun yang rezeki yang berendah dengan rezeki. Karena Allah jin mendang sebab walau ayu hana usaha. Maka gundahlah kepada amalan beliau karena rezeki kami jamin Allah, sedangkan surga belum Allah jamin surga tersebut. Alasan kedua, alasan kedua Nabi Allah Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah. Nabi Ibrahim berterima kasih makanan apapun kepada yang wujud makanan yang kayu si atau roti yang selalu Nabi Ibrahim dimakan ulang kepada makanan tiga. Bahkan dalam riwayat juga 1 mil hingga 2 mil Nabi Ibrahim juga kata mil agar dipakai kepada makanan tiga. Tapi kadang-kadang payah bukan bahkan menyenang makanan atau tamu apa itu. Ya, bahkan boleh itu gitu biarkan. Dia Nabi itu makanya backflip harta yang dimiliki karena lagi itu hartanya hanya manfaat. Upaya kalau yang bantu betul. Tapi itu yang dia bantu dia yang itu harta yang dia pakai dalam kebaikan. Adapun harta yang dia wujud pada orang yang membutuhkan juga rezeki. Maka hendak itu yang dapat disampaikan. Mungkin kadang ada orang kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa maka mari dari kisah-kisah ulama yang cocok ibarat agar hatinya minta tahu kepada Allah, minta mahir kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, walau kita rasa berat, tapi kita harus lakukan karena kadang-kadang Allah Taala menghina. Contoh waktu itu cerita lagi Siti Hajar karena wanita sangat meninggalkan Nabi Ibrahim adalah burung padang yang makanya membawa api persediaan makanan sehingga Siti Hajar antara Mekah Safa dan Marwah itu kata yang pada Allah kalau siap yang lain tapi puji dia nak usaha atau tidak dia sehingga dia punya kedua yang sehingga dia menjadi sami antara Safa dan Marwah. Olehnya Nabi Allah Ismail menunjuk lagi. Berarti menunjuk lagi kebinlah ia Zam-Zam yang jino itu dapatkan. Maka dari sini dapat dikatakan bahawa apapun perintah Allah berjalankan. Kadang-kadang Allah telah diuji sejauh mana dia kepada Allah. Padahal kadang-kadang Allah akan bersiap yang lain yang lebih istimewa daripada yang kita usahakan. Mungkin hanya yang dapat disampaikan lebih kurang lebih maaf mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.